Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan memulai materi pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran yakni media pop-up book. Pada materi kali ini kita akan membahas materi pembelajaran yakni unsur pembangun yang terhadap dalam suatu karya sastra puisi. Unsur yang pertama yakni unsur intrinsik, yaitu unsur yang terdapat di dalam karya sastra puisi tersebut. Dan dari unsur intrinsik terdiri dari yang pertama yaitu tema. Tema adalah pokok pikiran dasar untuk mengembangkan dan membuat puisi. Bisa dikatakan bahwa tema ini adalah gagasan utama dari apa yang akan dibuat oleh para penyair. Kita bisa mengambil contoh yakni dalam kata hujan dapat ditarik berbagai macam judul. Yang kedua adalah rasa, yakni sikap penyair terhadap permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Biasanya pengungkapan tema dan rasa ini erat kaitannya dengan latar belakang sosial dan psikologi dari seorang penyair. Kemudian ada nada, yakni sikap penyair terhadap pembacanya. Dari nada inilah penyair menyampaikan tema dengan nada-nada yakni bisa berbunyi seperti menggurui, kemudian mendikte atau bahkan bekerja sama dengan pembaca untuk memecahkan masalah, dan ada juga yang malah menyerahkan masalah begitu saja kepada para pembacanya. Kemudian ada amanat, yakni tujuan, maksud, atau pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada para pembaca. Biasanya para pengarang ingin menyampaikan suatu maksud yang terdapat dalam setiap tulisannya. Kemudian yang selanjutnya ada gaya bahasa. Gaya bahasa ini adalah rangkaian kata yang bersifat konotatif, entah itu berlebihan atau terkesan malah merendahkan diri. Inilah yang disebut sebagai gaya bahasa dalam puisi. Biasanya tiap penulis cenderung memiliki gaya bahasa sendiri yang paling mudah dilihat melalui majas-majasnya. Dan selanjutnya ada rima, yaitu kesamaan nada atau bunyi. Rima biasanya dijumpai tidak hanya di akhir tiap larik atau baris ya, namun dapat juga berada di antara tiap kata dalam suatu baris. Yang kemudian tipografi, yaitu bentuk penulisan puisi. Secara umum sering ditemukan puisi dalam bentuk baris-baris, namun ada juga puisi yang disusun dalam bentuk fragmen-fragmen, bahkan dalam bentuk yang menyerupai apel, zigzag, ataupun model lainnya yang diinginkan sesuai para penyair. Yang selanjutnya yakni imaji. Penyair juga sering menciptakan pengimajian atau pencitraan dalam puisinya. Pengimajian dapat berupa kata atau rangkaian kata-kata yang dapat memperjelas apa yang ingin disampaikan oleh para penyair karena menggugah rasa imajinasi pembaca melalui penginderaan. Yang selanjutnya ada kata konkret, yakni penggambaran sesuatu secara berwujud ya. Karena setiap penyair ingin menggambarkan sesuatunya secara lebih konkret atau berwujud. Oleh karena itu, dipilih kata-kata yang membuat segala hal terkesan dapat disentuh. Bagi penyair, hal itu dirasakan lebih jelas. Selanjutnya ada unsur ekstrinsik puisi atau unsur yang terdapat di luar karya sastra tersebut. Yang pertama adalah biografi. Biografi adalah biodata atau latar belakang dari pengarang ya. Biasanya dijelaskan jika latar belakang cukup berpengaruh dalam pembuatan puisi. Misalnya penulis puisi ini latar belakangnya berasal dari keluarga yang miskin atau kekurangan, maka ia akan membuat puisi yang akan dapat membuat puisi yang sangat menyentuh hati para pembacanya. Kemudian ada unsur sosial, yakni unsur yang sangat erat kaitannya dengan kondisi masyarakat ketika puisi itu dibuat. Misalkan puisi itu dibuat ketika masa Orde Baru menjelang berakhir, biasanya pada saat itu kondisi masyarakat atau sedang sangat kacau dan keadaan pemerintahan pun sangat semraut, sehingga puisi yang dibuat pada saat itu adalah puisi yang mengandung sindiran-sindiran terhadap para masyarakatnya. Kemudian ada unsur nilai. Unsur nilai dalam puisi ini meliputi unsur yang berkaitan dengan pendidikan, seni, ekonomi, politik, sosial, budaya, adat istiadat, hukum, dan lain-lain. Dengan unsur puisi ini kita dapat mengetahui apakah hal yang baik yang dapat kita raih dalam puisi yang terkandung dalam puisi tersebut. Baik, sekian pembelajaran yang menggunakan media pop-up book yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.